Halo, selamat siang, selamat sore buat Joyce ya. Jadi aku mau ngajarin gitar karena beberapa minggu aku nggak bisa terus waktu matching, nggak jadwalnya nggak matching terus. Jadi aku ajarinnya via online aja ya, YouTube aja ya. Jadi sebelum kita mulai gitar, jangan lupa kita doa dulu. Kan kita buat layani Tuhan ya. Jadi kita mulai dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan sehingga kami boleh datang Bapa. Bentar Tuhan, kami mau belajar gitar, berkati Urapi biar kami bisa menerima pelajaran dengan baik, dan biar apapun yang kami terima pelajaran hari ini kami bisa gunakan untuk memuliakan nama Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, haleluya, amin. Oke, jadi Joyce, sebelum kita masuk ke gitarnya langsung, kita bakal belajar dulu teorinya. Jadi teorinya itu pertama namanya adalah family chord. Jadi aku mau ngajarin yang namanya family chord. Family itu keluarga, chord itu kunci. Jadi kurang lebih kunci-kunci keluarga kunci kayak gitulah. Jadi setiap kita main gitar itu selalu kita main di sebuah family chord biasanya. Jadi kalau kamu pernah dengar mungkin pemain gitar nanya, kamu main di mana gitu. Atau nggak WL nanya, kamu main di mana? Itu sebenarnya bahasa yang lebih formalnya itu adalah kamu main di family chord mana gitu. Nah, jadi kita bisa misalkan mainnya di C, aku main di C, jadi harusnya jawabannya yang benar aku main di family chord C gitu. Tapi karena biar lebih gampang, orang udah biasa pakainya main di mana gitu. Orang udah ngerti itu mainnya maksudnya adalah family chord yang mana gitu. Oke, lanjut ya. Family chord aku tulis sebentar. Ini ya, jadi family chord. Di family chord itu di keyboard itu, kalau kamu pernah lihat keyboard itu ada tuts-tutsnya, warnanya kan beda-beda ya, ada yang hitam ada yang putih kan ya, tapi nggak semuanya itu ada hitamnya. Jadi kadang-kadang ada putih hitam putih hitam putih putih lagi baru hitam gitu. Nggak semuanya ada, nggak selang-seling ada hitamnya. Jadi ada beberapa yang nggak ada hitamnya gitu. Nah, yang putih itu aku kasih ada namanya. Ternyata namanya itu adalah, sebentar ya, oke. Nanti kalau nggak jelas nanti aku bantuin pakai gambar aja ya. Kurang lebih begini ya. Jadi ada nada itu namanya, kewajiban bentar dengeran ya. Jadi ada yang putih itu, yang pertama paling kiri itu adalah nada C. Bisa dilihat nggak ya? Nah, nada C. Nah, selanjutnya di sebelahnya nada C itu ada nada D. Nah, selanjutnya habis nada D itu ada E, ada F, masih, sorry, ada E, ada F, ada G, ada A, ada B, ada C, balik lagi ini D lagi, balik lagi sini sih, terus E lagi, nah segala macam ya. Nanti aku bantuin pakai gambar aja biar lebih jelas. Nah, selanjutnya di tengah-tengahnya C sama D, di tengah-tengahnya C sama D itu ada yang namanya C crash gitu. Tuh, jadi ada yang namanya C crash ya. Lanjut di tengah-tengahnya D sama E ada yang namanya D crash. D crash itu lambangnya pagar ya. Crash itu lambangnya pagar ya. Jadi C pagar, D pagar. Nah, terus ada juga dari E ke F itu dia nggak punya E crash, jadi langsung dari E ke F itu langsung. Jadi kalau di keyboard kurang lebih itu dia bakal sebelahan, jadi putih sama putih sebelahan, nggak bakal ada hitamnya. Lanjut ya, habis dari E langsung ke F. Nah, dari F ke G itu ada namanya F crash. Dari F crash ke dari F ke G itu ada F crash. Nah, dari G ke A itu ada G crash. Terus dari A ke B itu ada
akres, dari dari A ke B itu ada akres. Nah dari B ke C itu nggak ada juga, sama kayak E ke F itu nggak ada. Jadi langsung dia dari dari B ke C itu langsung. Nah dari C ke D balik lagi sama ini D crash, C crash ya. Kurang lebih seperti ini. Ini nama-nama yang ada di keyboard. Nanti aku kasih gambarnya biar lebih jelas. Nah terus aku bakal kasih yang namanya family chord-nya C. Nah, jadi ternyata si C ini punya teman-teman, punya keluarga, yaitu kakak pertamanya adalah D minor. Nah, selanjutnya ada E minor. Ini E ya, tulisannya jelek ya. Oke, ini E minor. Terus dia punya kakak keempatnya namanya F, kakak kelima namanya G, kakak keenam namanya A minor. Jadi dia nggak punya temen yang namanya D mayor. Jadi kalau nggak ada M-nya itu namanya mayor ya. Berarti ini C mayor, ini F mayor, G mayor gitu ya. Nah si C itu nggak punya temen namanya D mayor. Dia punyanya temennya namanya D minor. Itu juga E, dia punyanya E minor bukan E mayor gitu. Punyanya F bukan F mayor bukan F minor gitu. Terusnya G-nya G mayor bukan G minor. Terusnya A-nya A minor bukan A mayor. Jadi ini adalah family chord-nya C gitu kurang lebih ya. Lanjut, family chord-nya D gimana sih? Nah, jadi aku bakal ajarin kamu gimana cari teman-temannya si D ini sama teman-temannya E, teman-temannya F, G, A, B gitu. Caranya adalah dari D ini dulu. Dari ini dulu. Dari C ke jarak ke kakak keduanya yaitu D minor berapa gitu. Jaraknya itu ada yang di atas ini ya. Jadi kalau sebelahan itu namanya setengah nada. Kalau sebelahan namanya setengah nada. Tapi kalau ya pokoknya sebelahan setengah nada. Jadi dari E ke F itu masih setengah ya. F ke F crash itu setengah, F crash ke G itu setengah dan seterusnya ya. Nah, tadi butuhnya apa? C ya. C ke D minor berapa sih jaraknya? Itu dari C ke D. Jadi setengah tambah setengah. Jadinya C ke D minor itu ternyata jaraknya 1. Gini, jaraknya 1. Gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Terus dari D ke E jaraknya berapa? Dari D ini D crash terusnya E berarti setengah setengah. Jadinya jaraknya juga 1 ternyata. Oke. Ya, nah dari E ke F jaraknya berapa? Dari E ke F. Dia cuma sebelahan berarti jaraknya itu setengah ya. Nah, dari F ke G jaraknya berapa? Ini F ke G berarti F press G berarti F setengah setengah berarti 1 ya. Itu ya 1 ya. Lanjut dari G mau ke A jaraknya berapa? Dari G mana G ini ya G. Mau ke A ini G crash ini A berarti jaraknya itu ternyata 1 juga. Oke, jadi kita ketemu sebuah rumus yang namanya 1 1 setengah 1 1. Nah, rumus ini buat nyari family chord ya. Nah, kita mau nyari family chord-nya D. Jadi pakai rumus yang tadi aja. D kakak keduanya itu siapa sih? Nggak taunya D ditambah berapa tadi? 1. Nah, cari aja di atas. D ditambah 1 sama dengan D setengah setengah berarti E ya. Berarti ini adalah E. Itu. Nah, karena dia di baris kedua, dia dikasih minor. Ini jadi E minor. Jadi semua yang di baris kedua, baris ketiga, dan baris keenam itu dikasih minor. Jadi nanti ke bawahnya bakal minor gini. Nih, jadi semuanya bakal minor, 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 minor. Lanjut di sini juga, di sini, di sini.
Nah, lanjut di baris ketiga juga minor, nanti di baris keenam juga minor ya. Lanjut dulu nyampe akhir dulu dari E. E butuhnya berapa? E tambah 1 ya. Sesuai rumus E tambah 1 jadi kalau di sini E setengah jadinya F crash. F crash ya. Berarti di sini adalah F crash. F crash. Nah, karena dia di baris ketiga, jadi dia dikasih minor. Jadi F crash minor. Aduh, sorry burung. Ya, F crash minor. Nah, dari F crash butuhnya berapa? Butuhnya setengah. F crash tambah setengah jadi berarti dari sini nih. F crash tambah setengah jadi G. Jadinya di sini G. Itu ya, ini G. Nah, dari G butuhnya berapa? Dari kata 1. G tambah 1 jadi G setengah jadinya A. Itu ya. Nah, dari A butuhnya berapa? 1. A tambah 1 jadi sini ya. A crash jadi B, berarti di sini B. Nah, karena di baris ke-6 dikasih minor. Nah, jadilah B minor. Jadi ternyata langsung gara-gara rumus ini kita bisa ketemu teman-temannya D gitu. Ada namanya E minor, F crash minor, G, A sama B minor. Nah, ini adalah family chordnya si delta, D ya, delta. Lanjut, aku kasih berapa ya? 5 menit. Kamu lanjutin nyampe E. E tambah 1 jadi apa? Terusnya ini tambah 1 jadi apa? Taruh sini. Nah, terus ini tambah setengah jadi apa? Selanjutnya terus nyampe B. Aku kasih waktu 5 menit ya. Oke, kamu salin dulu aja dari atas sampai bawah gitu. Terus selesain sampai sini. Oke. Oh iya, lupa tambahannya. Kalau hurufnya minor itu dikasihnya huruf kecil, kalau mayor dikasihnya kapital ya, biar lebih rapi aja nulisnya. Tapi kalau udah telanjur nggak apa-apa.
Oke, kurang lebih udah 2 menit ya. Jadi jawabannya adalah, aku nggak tahu bener apa salahnya, tapi yang benernya itu adalah ini. Aku diktein ya, kamu sambil lihat juga. Aku salah, aku kira ini G. Lanjut ya, yang D udah kan tadi ya. Yang E adalah temannya E tambah 1 jadi F crash minor. Mana tadi? E tambah 1 set set. Nah, F crash ya. Terus F crash ditambah 1 jadi G crash minor. Nah, F crash setengah jadi G crash. Lanjut dari G crash tambahnya setengah jadi A. Nah, G crash ini ya, tambah 1 jadi setengah, tambah setengah jadi A. A tambah 1 jadi B bener ya, A tambah setengah ya, B bener. B tambah 1 jadinya C crash minor. Nah, B ini kan B tambah 1 setengah itu jadinya C crash, karena dari baris ke-6 dikasih minor jadi C crash minor. Lanjut yang F itu adalah temennya F itu G minor, terusnya A minor, terusnya A crash, terusnya C, terusnya B minor. Lanjut G temennya itu A minor, B minor, C, D, A minor. Lanjut A itu temennya B minor, C crash minor, D, E, F crash minor, dan yang terakhir B C crash minor, D crash minor, E, F crash, dan juga terakhir G crash minor. Oke, kurang lebih ini jawabannya. Nanti kalau yang salah kamu benerin aja. Oke, diterima dulu. Jadi ini adalah family chord. Jadi kalau kita main sebuah lagu, nggak jauh pasti larinya ke sini. Misalkan lagu apa ya? Bapakku Datang Padamu, pasti larinya misalkan mainnya di C ya. Bapak C, D minor, E minor, F, C, D minor ke G, C, D minor, E minor, F, C, G, C, pagi harinya F ke G, terusnya E minor ke A minor, D minor ke gamma, ke C. Nah, kurang lebih gitu. Jadi kalau main family chord pasti kita larinya di sini-sini aja. Nah, kalau main family chord C pasti di sini aja, kalau main family chord D sini-sini aja, dan seterusnya gitu. Nah, pelajaran hari ini adalah family chord. Jadi kalau bisa kamu hafalin semuanya, tapi sekarang aku minta kamu hafalin yang C-nya aja. C. Nah, jadi aku nanti bakal tes kamu, teman-temannya C. Satunya C apa? Berarti kamu jawabnya C. Kalau duanya apa? Duanya itu adalah D minor. Empatnya apa? Empatnya itu F. Enamnya apa? Enamnya itu A minor. Jadi ngurut ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 5-nya apa? G. 2-nya apa? D minor gitu. Nah, sekarang kamu hafalin. Coba aku kasih 2 menit buat ngafalin teman-temannya C. Nah, di sini aku tes ya. Tuh.
Oke ya, kurang lebih udah 2 menit. Nah, aku bakal tes kamu. Jadi udah hafal ya. Nah, aku tes kamu ya sekarang. Aku nggak tahu jawabannya benar atau enggak, tapi nanti aku coba kasih jawabannya di aku sebutin aja lah biar nggak usah ribet ngeditnya. Itu ya. Pertama, satunya C apa? C ya. 3-nya C apa? E minor. 6-nya apa? A minor. 5-nya apa? G. 4-nya apa? F. 2-nya D minor. 4-nya F. 6-nya A minor. 5-nya G. 2-nya D minor. 1-nya C. Nah, kurang lebih gitu. Kalau nggak hafal, coba terus dihafalin ya. Jadi itu. Jadi tugas pertama, PR pertamanya adalah hafalin teman-temannya si C. Sebenarnya hafalin semuanya, tapi untuk minggu depan aku harap kamu udah hafal teman-temannya C aja dulu. Tuh, oke, lanjut. Kita masuk ke lagu. Langsung aja masuk ke lagu. Nah, lagu yang pengen aku ajarin adalah, kayaknya kamu udah pernah nyobain ya, namanya Bapakku Datang. Bapakku datang padamu, gitu ya. Nah, sekarang kamu tulis liriknya, kurang lebih liriknya itu dikasih jeda, jadi satu kalimat gini ya. Aku contohin aja. Kurang lebih gini liriknya. Nah, setiap satu baris itu kamu kasih jedanya itu antara satu baris atau 2 baris lah. Nah, nanti di atasnya kamu bakal tulisin kunci-kuncinya yang ada. Nah, nanti aku bakal diktein di, misalkan di atasnya ba, tulis satunya gitu. Berarti kamu nanti tulisnya di atasnya ba itu C. Satunya C kan C ya. Terus Bapakku nanti di atasnya apa gitu, Pak gitu, misalkan 5 gitu, nanti kamu tulis aja gitu, Bapakku di da ya. Di atasnya da itu 2 gitu, nanti kamu tulis da itu 2 berarti D minor. Nah, jangan nyontek ya, kalau bisa kan udah dihafalin tadi. Nah, di atasnya da itu D minor. Tempat Bapakku tanpa da. Nah, di atas da-nya itu 3 gitu. Tulislah 3 itu E minor gitu ya. Kurang lebih gitu. Oke, kita mulai aja ya. Kamu tulis dulu liriknya. Kalau enggak, paling kamu pause dulu, kamu tulis liriknya, kamu pause dulu. Nanti kalau udah selesai baru di play lagi. Oke, aku mulai ya. Aku anggap kamu udah nulis liriknya. Cari aja di Google liriknya. Nah, aku bakal diktein angka-angkanya, kamu tulis huruf-hurufnya. Pertama itu di atasnya di atasnya ba itu adalah 1. Pakuda. Di atasnya da itu 2. Tanpa da, padanya itu di atasnya itu 3. Munya itu di atasnya itu 4. Naik, di atasnya ik, di atasnya naik itu 1. Naikan. Uca, di atasnya ca adalah 2. Ucapan syukur. Kurnya, di atasnya kurnya itu adalah 5. Terus balik lagi ya, enter. A, di atasnya A itu 1. Atas kasih. Di atasnya si itu adalah 2. Anugerah, gerahnya itu adalah 3. Mu, di atasnya mu adalah 4. Yang in, di atasnya in 1. Daseti, di atasnya ti 5. Tiap hari, di atasnya ri adalah 1.
Nah, di sebelahnya satu ini dikasih satu lagi, jadi satunya 2 kali ya. Tuh. Jadi C gitu. Disebutin C. Ya, langsung masuk ke refnya. Refnya itu pagi, ya. Di atasnya pa itu 4. Pagi hari. Di atasnya ri 5. Terusnya si, di atasnya si itu 3. Siang hari, ri, di atasnya ri lagi adalah 6. So, di atasnya so adalah 2. Sore dan ma, di atasnya ma itu 5. Malam hari, di atasnya ri itu adalah 1. Tak henti, di atasnya ta itu 4. Oh sorry, nanti di sebelum tadi kan pagi hari. Nah di itu habis tadi 1 itu ada 1 lagi sama kayak yang tadi ya, jadi satunya 2 kali, cc jadinya gitu. Lanjut ke yang tadi, taknya kan 4 ya. Tak hentinya, di atasnya nya 5. Mengu, di atasnya ngu itu 3. Ucap syukur, di atasnya kur itu 6. Atas, di atasnya a itu 2. Atas ke ba, di atasnya ba itu 5. Ikanmu, di atasnya mu berarti 1. Oke. Nah, cara mainnya itu adalah setiap satu kunci yang kamu tulis itu digenjreng 2 kali ke bawah gitu. Kuda 2 3 4 1 2 2 1 2 kurang lebih begitu. Nah, kunci apa aja nih yang kamu nggak tahu? Kira-kira C tahu nggak? Jadi C bentuknya seperti ini ya. Nanti aku tulis di sini. C seperti ini. Jadi yang paling bawah itu telunjuk. Selanjutnya itu atasnya adalah jari manis yang di fret keduanya. Dan di fret ketiganya itu adalah jari telunjuk, jari tengah, jari manis gitu ya. Kurang lebih gitu. Senarnya itu kalau yang dari paling bawah itu namanya senar 1 ya, berarti jari telunjuknya itu ada di senar 2. Terus jari tengahnya ada di senar berapa itu? 4. Terus jari manis ada di senar 5 gitu ya, kunci C. Lanjut kunci D minor. D minor itu bentuknya seperti ini. Nah, D minor kamu boleh catat ya nanti atau enggak ya, catat lah kalau bisa. D minor itu telunjuknya paling bawah, jari tengahnya di jari senar ketiga di fret kedua, terusnya jari manisnya di fret ketiga, senarnya senar 2. Tuh, oke, D minor. Lanjut E minor. E minor kayaknya udah pada tahu ya. E minor itu nah, jari tengah di sini, jari manis di sini, jari manis. Jadi jari tengahnya di fret senar 5, jari manis di senar 4. Lanjut F. Nah, F-nya itu beberapa orang ada yang begini kunci F-nya, tapi aku harap kamu bisa F-nya itu F kunci balok. Kunci balok itu seperti ini ya. Nah, emang kunci F ini paling susah, jadi nggak usah berharap dalam 1 minggu itu bisa bunyi semuanya kunci F. Jadi yang penting diterima dulu jarinya, posisi jarinya benar di senar yang itu gitu. Yang penting itu dulu, nggak usah sampai bunyi. Kurang lebih bunyi itu bisa sebulan atau sebulan setengah lebih, tergantung berapa rajin kita megang gitarnya. Jadi kunci F itu seperti ini, jari manis di senar 5, di bawahnya jari manis ada jari clinking. Terus di fret 2 senar 3 itu jari tengah. Lanjut telunjuknya masuk lurus gitu. Nah,
unjuknya lurus itu jangan jauh-jauh dari besi ini, besi yang pertama. Kalau bisa jangan di sini. Kalau bisa dekat-dekat sama jari biar lebih gampang mencetnya. Tuh, ini gitu ya. Kurang lebih. Nanti kalau bakal bunyi semua kurang lebih begini nih. Gitu, semuanya bunyi. Kalau yang nggak bunyi tuh suaranya kurang lebih begini. Mati, nggak ada suaranya. Tapi kalau bersuara itu kayak gini gitu. Oke, lanjut ya. Itu kunci F. Kunci G kayak gimana? Nah, kunci G kayak gini gambarnya. Nah, kunci G itu seperti ini ya. Kalau bisa itu pakai kelingking, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa pakai jari manis gitu ya. Jadi yang paling bawah aku lebih suka pakai kelingking. Paling atas di fret ketiga ya, paling atas itu jari manis, di sebelahnya itu fret kedua ada jari tengah di senar 5-nya gitu, 3 jari. Tapi ada juga yang pakai jari manis juga begini boleh, tapi aku lebih suka jari kelingking karena nanti lebih fleksibel buat pindah kunci lain gitu. Kayak dari G ke C itu lebih dekat, kayaknya C, ini G, ini C, ini G, ini C, ini G gitu, lebih gampang. Oke, lanjut terakhir kunci A minor. A minor itu jari telunjuk di senar 2, jari tengah di senar 4, jari manis di senar 3, seperti ini ya. Tuh. Nah, kalau bisa udah kurang lebih kunci-kuncinya seperti itu ya. Kamu coba mainin satu kunci itu 2 kali genjreng. Tadi kan Bapakku datang padamu, C, D minor, E minor, F. Nah, kurang lebih mainnya seperti ini. C 2 kali genjreng, D minor, Fa, E minor, dan gitu. Bapakku datang padamu. Gitu ya. Nanti kamu minta bantuan siapa namanya? Jeremy buat bantuin kamu aja gitu. Terus tipsnya adalah juga jangan pindah kuncinya itu satu gini, set gitu. Tapi kalau bisa langsung cek gitu, langsung 3-3-nya. Terus pas pindahnya itu jangan diangkat lagi semua, misalkan C, D minor, E minor, F gitu. Jangan C terusnya dihancurin dulu semua, terus pasang lagi D minor, terus dihancurin lagi di F. Nah gitu, jarinya jangan diangkat tinggi-tinggi, jadi dikit aja pergerakannya. C, D minor, E minor, F gitu ya. Oke, nah terusnya juga aku lebih penting yang kanan yang konsisten seperti ini. C, mana ya, menurut. Jadi yang kanannya temponya itu rata. Jadi kalau kecepatannya segini terus itu. 2 langsung masukin kuncinya. C, D minor, E minor, F. Nah, lebih penting itu yang kanan konsisten dibanding yang kiri. Jadi kalau kirinya belum jadi tapi udah waktunya pindah, udah 2 kali genjreng, ya pindah aja. Misalkan C, D minor, terus udah pindah E minor, nah pindah aja walaupun D minornya belum selesai. E minor, terus udah harus C, naikkan ucapan syukur gitu. Jadi lebih penting yang kanannya konsisten dibanding kirinya gitu ya. Paling itu aja. Nanti aku kasih PR-nya itu pertama, 1, hafalin lagu ini, lancarin dan tanpa lihat buku. Jadi aku berharap bisa hafal ya. Tuh, terus kedua, di setiap hari itu minimal lakuin selama 2 menit, yaitu C, K minor, C, A minor sekali genjreng aja. Nah, itu yang gerak itu cuma jari manisnya aja ya.
jari manis pindah ke bawah. C A minor, C A minor, C A minor, C A minor, C A minor. Nah, nyampe 2 menit, kalau udah 2 menit istirahat, lanjut 2 menit lagi A minor, D minor, A minor, D minor, A minor, D minor, A minor, D minor, A minor, D minor. 2 menit, lanjut yang terakhir D minor ke G, D minor ke G, D minor ke G, D minor ke G. Nah, itu buat jadi setiap hari itu dalam 7 hari, dalam 1 minggu kamu lakuin itu. C A minor 2 menit, A minor D minor 2 menit, D minor G 2 menit. Itu PR-nya. Udah sih paling itu aja, pelajarannya cuma sampai sini aja. Pertama itu kita hari ini belajar family chord, teman-temannya C apa aja, yaitu tadi ada C, D minor, E minor, F, G, A minor gitu. Terus satunya C apa? C, tiganya C apa? E minor, 6-nya apa? A minor, segala macam ya. Jadi tebak-tebakan. Nah, terus kita belajar juga selanjutnya itu lagu Bapakku Datang Padamu. C, D minor, E minor, F. Nah, cara mainnya 2 kali genjreng setiap kuncinya. Terus dan yang paling penting itu yang kanannya lebih konsisten kecepatannya, yang kiri itu ngikutin aja. Kalau kanannya udah 2 kali genjreng ya harus pindah aja gitu. Terus angkat jarinya jangan terlalu angkat ya, jangan terlalu macuh, jangan terlalu angkat, masukin, tapi di ke pergerakannya dikit aja, kayak dari C ke A minor itu cuma 1 jari doang yang dipindahin gitu. Oke, paling itu aja. Joy, semangat belajarnya. Maaf kalau belepotan, mungkin gak jelas juga videonya. Oke, aku tutup aja ya. Mari kita tutup dalam doa juga. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga satu pelajaran yang Joyce bisa ambil yaitu pertama family chord dan juga lagu Bapakku Datang Padamu. Bapak berkati Tuhan, biar Joyce semangat belajarnya, biar minggu depan mungkin dalam satu minggu Joyce sudah menguasai lagunya dan Joyce bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya. Bapak terpuji Yesus, Kau sungguh baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur Bapak. Haleluya, amin. Thank you.